puji, hormat dan syukur Tuhan. Kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Engkau penuh kasih Tuhan, dan kasih-Mu tidak terukur bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan yang kami boleh naikkan kepada Tuhan boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, supaya kami diberkati, dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus mengurapi dan menguduskan hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan kebenaran firman Tuhan yang membangun, yang menguatkan, yang meneguhkan iman jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami mau fokus kepada kebenaran firman-Mu, ada oknum, yaitu kuasa kegelapan setan iblis Tuhan, yang ingin mencuri perhatian kami. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus melawat setiap kami Tuhan, memimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur kita sudah memasuki tahun 2021 Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya rindu setiap kita ketika memasuki tahun 2021 ini dan menjalani tahun 2021 yang Tuhan karuniakan ini, benar-benar kita menjadi umat-umat yang diberkati Tuhan, yang menjadi umat-umat yang merasakan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan membaca firman Tuhan. Ya, saya ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kita supaya kita diberkati di tahun 2021 yang Tuhan anugerahkan. Kita melihat kuasa dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Karena ini ayatnya ada 9 ayat, kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ya. Judulnya di sanalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gunung dan gunung Libanon yang sudah lama itu sampai ke sungai besar, yang di sungai barat seluruh tanah Efraim sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersuara untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa kata-kata Taurat ini, tetapi renungkanlah di dalam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai
dan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin kita baca bersama-sama ayat yang ke-8, karena tema kita pagi hari ini saya ambil dari ayat yang ke-8. Ya, ayat ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya itu menjadi berhasil dan beruntung. Ya, menjadi berhasil dan beruntung. Ya, setiap kita pasti rindu di dalam hidup kita selalu berhasil. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rindukan dalam hidup kita berhasil. Amin. Juga apalagi beruntung. Ya, kalau orang dagang itu selalu yang dirindukan untung. Bisnis untung, ya, beruntung, saudara yang kasih Tuhan. Inilah tema kita pagi hari ini, menjadi berhasil dan beruntung. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bagaimana Musa, hamba Tuhan, ya, yang dipercaya, yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, ya, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk memasuki tanah Kanaan itu, saudara kasih Tuhan. Dan dikatakan di sana Musa hamba Tuhan itu meninggal, mati, saudara. Dan ketika Musa ini mati, Tuhan memilih seorang pemimpin, ya, yang menggantikan Musa untuk melanjutkan, ya, memimpin bangsa Israel supaya bangsa Israel dapat menikmati atau meraih janji Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan bagi mereka, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Ini bicara tentang tanah yang diberkati, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, saudara yang kasih Tuhan, setiap kita juga rindu menerima janji Tuhan. Amin. Ya, banyak sekali janji Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, Yosua ini ketika mendapatkan tugas dari Tuhan, dia dipilih untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel, saudara yang kasih Tuhan. Itu tidak mudah, saudara. Ya, bukan kepemimpinan yang diterima oleh Yosua itu bukan kepemimpinan yang mudah, saudara. Dia bukan hanya memikirkan posisi, tetapi tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel itu sampai bisa menikmati berkat yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, Yosua ini tidak akan mungkin bisa sanggup dengan kekuatannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri untuk bisa merebut apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dia memerlukan tuntunan Tuhan, dia memerlukan penyertaan Tuhan, dia memerlukan namanya kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya, dikatakan di sana Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk menyeberang Sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, saudara. Menyeberang, ya, bicara satu perjalanan, saudara, dan masuk dalam satu situasi atau kondisi yang baru yang Tuhan janjikan. Nah, di dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan, juga hari-hari ini kita sudah Tuhan izinkan sampai hari ini kita bisa ada, saudara. Di tahun 2021 ini adalah anugerah Tuhan, dan kita mau, saudara, menjalani seperti Yosua ini, menyeberang, ya, melewati, melalui Sungai Yordan dan merebut setiap janji yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Nah, dalam hidup kita juga sama. Tuhan memberikan janji yang begitu banyak di dalam firman Tuhan untuk tahun 2001 ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi kita akan melihat, saudara,
bahwa seperti Yosua ini, saudara, kita menghadapi tantangan yang sangat berat, saudara. Yosua ketika menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan, itu sangat berat, saudara. Karena Yosua ini yang pertama, dia akan menghadapi bangsanya sendiri, bangsa Israel. Dan karena apa? Karena bangsa Israel itu sendiri terkenal dengan apa? Dengan tegar tengkuknya, ya, keras hatinya, saudara yang kasih Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya, tetapi bangsa Israel tetap saja seringkali melawan Tuhan, selalu tidak taat sama Tuhan, selalu tidak mempercayai Tuhan, selalu meragukan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Jadi bangsa Israel, Yosua ini menghadapi tantangan yang pertama adalah menghadapi bangsanya itu sendiri. Bagaimana meyakinkan, bagaimana meneguhkan iman bangsa Israel itu sendiri untuk setiap janji yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, tantangan yang dihadapi oleh Yosua adalah bangsa Kanaan itu sendiri, saudara. Ketika bangsa Kanaan itu diintai, saudara, itu sangat kuat, sangat luar biasa, sehingga ada begitu banyak orang yang takut menghadapi, saudara. Untuk meraih janji Tuhan, ternyata, saudara, ada banyak hal, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel juga oleh Yosua. Demikian pula di dalam hidup kita yang hidup saat ini, saudara. Kalau kita mau menerima setiap janji Tuhan, kita jangan berpikir bahwa janji Tuhan itu kita terima dengan dengan gampang, saudara. Ada bayar harga seperti Yosua, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Yosua, saudara. Di ayat yang ketiga di sana katakan bahwa firman Tuhan mengatakan, ya, coba ayat 3-nya. Firman Tuhan di sini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini, saudara yang kasih Tuhan, janji Tuhan bahwa setiap langkahnya, setiap tanah yang diinjak oleh Yosua dan bangsa Israel, Tuhan janjikan bahwa itu akan menjadi milik kepunyaan bangsa Israel, saudara. Tetapi bangsa Israel bukan hanya menginjak, saudara. Kalau kita terus pelajari kitab Yosua ini, ada hal-hal yang mereka perlu lakukan, saudara. Ya, mereka perlu lakukan di dalamnya, bukan hanya menginjak-injak, saudara, tapi mereka juga melakukan perangan yang sangat luar biasa, saudara, untuk meraih janji Tuhan ini, saudara. Tetapi apa yang Tuhan inginkan? Supaya kita memegang janji Tuhan itu, kita tetap mempercayai janji Tuhan itu, sekalipun yang di hadapan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Karena begitu banyak tantangan. Oleh karena itu, ketika Yosua ini bisa berhasil dan beruntung dalam hidupnya, supaya Yosua ini bisa menikmati setiap janji yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya. Ada beberapa hal, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang perlu diperhatikan oleh Yosua dan bangsa Israel itu sendiri, saudara. Ya, mari kita lihat ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ya. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Yosua dan bangsa Israel supaya janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka, ya. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, saudara. Hal yang pertama, saudara, yang harus diperhatikan oleh Yosua dan oleh bangsa Israel adalah mereka harus bisa meneguhkan dan menguatkan hati mereka, saudara. Kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, firman Tuhan memperingatkan kepada Yosua dan bangsa Israel supaya apa? Supaya mereka menguatkan dan meneguhkan hati mereka, saudara. Itu artinya apa?
bahwa Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa Israel juga kepada Yosua, saudara, bahwa untuk menerima setiap janji Tuhan itu diperlukan keteguhan dan ketegaran hati, saudara. Kita tidak bisa hati kita ini dipenuhi dengan ketakutan, saudara. Ya, dipenuhi dengan apa? Keputusasaan dalam hidup kita. Jadi ada sesuatu yang benar-benar keluar dari diri kita sendiri, saudara. Bagaimana kita harus berjuang untuk bisa kuat, bisa teguh iman kita kepada Tuhan, saudara. Seperti Yosua nih, tahun 2021 saya menghadapi dan melihat, saudara, begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh semua orang. Ya, kita sedang menghadapi pandemi yang luar biasa. Ya, saya berkunjung dan bertemu dengan beberapa keluarga. Setiap keluarga hampir saya temukan semuanya sakit. Ada yang sakit, salah satu dari anggota keluarga, saudara. Tetapi kita mau sering kasih Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh putus asa, kita harus kuat hati kita, amin, saudara. Jangan pernah hati kita dipenuhi dengan ketidakyakinan bahwa Tuhan itu menyertai dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau bicara tentang sakit penyakit, saudara, ini juga salah satu kesaksian saya, saudara. Saya sakit dari tanggal 25 Desember, saudara. Ya, dari 25 Desember itu badan saya sudah nggak karu-karuan rasanya, saudara. Tapi saya tetap bertahan untuk tidak ke dokter, saudara. Terus ya, walaupun badan nggak enak, saya paksakan untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, karena ada beberapa kegiatan pelayanan harus saya selesaikan. Sampai terakhir tanggal 28, saya benar-benar nggak sanggup lagi dan akhirnya pergi ke dokter, saudara. Ya, setelah ke dokter beberapa hari, saya minum obat, agak mending, ya, demam sudah nggak ada, ya, batuk sudah nggak ada, tapi lemes itu, ya, seperti yang dialami Pak Pendeta tadi, ya, lemes. Dan saya sempat berobat lagi, saudara, karena ada radang gusi itu sakitnya minta ampun. Kalau saya anak-anak mungkin saya udah meraung-raung, tapi karena ada rasa malu juga kalau meraung-raung, saudara. Terus waktu saya sakit juga, istri saya juga sakit, saudara, ya, susul dia. Ini tadi kalau ibu ada yang merawat, bapak ada yang merawat, saya nggak ada yang merawat, kita saling ini, saudara. Biasanya kalau kita sakit kan ada yang masakin, masak apa. Ini sama-sama tepar dua-duanya, saudara. Kita hanya berdoa. Apa saja nggak ada selera makan, saudara. Ya, istri saya apalagi asal makan dikit muntah. Ya, kita beli ya, itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Kami sakit dari tanggal 25. Nyusul lagi anak kami yang Kesia, saudara. Panas juga. Tapi saya bergumul juga dengan anak saya ini. Karena kalau sakit, dia tidak bisa minum obat, saudara. Kalau ke dokter biasanya pulang menjadi berantem gara-gara obat. Akhirnya nggak berobat. Tapi puji Tuhan, 3 hari kakak sudah pulih lagi, saudara. Ini tantangan yang begitu luar biasa. Dan saya mengalami akhir tahun dan sampai memasuki tahun baru. Tuhan izinkan tantangan itu begitu luar biasa, saudara. Belum pernah saya sakit selama ini, saudara. Ya, ini masih dalam pemulihan. Tapi saya bersyukur, saudara. Ya, tetap bersyukur dalam situasi seperti itu, tetap bersyukur. Karena apa? Karena tantangan-tantangan memang Tuhan izinkan, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Ya, seperti Yosua juga. Dia percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupnya. Dia harus menguatkan hatinya. Dia harus meneguhkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak boleh takut, khawatir, dan putus asa, saudara. Sekalipun diperhadapkan dengan banyak tantangan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam hidup kita sehari-hari ini, saudara, saya merasakan sekalipun Tuhan izinkan, saudara, ujian begitu luar biasa, tetapi kami melihat juga pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam kami menghadapi sakit penyakit ini, saudara. Ya,
Seperti Ibu tadi ya, namanya kita harus berobat. Ya memang pertama itu kami hanya cuma makan buah, beli vitamin, pakai susu, kita ajar seperti itu. Tapi badan kita tetap aja nggak sanggup, saudara. Akhirnya harus berobat, saudara. Puji Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu menyediakan apa yang kami perlukan selama kami sakit, saudara. Karena udah nggak bisa apa-apa lagi, saudara. Udah pokoknya bisanya tidur, saudara. Nanti kalau pengen, sebenarnya bukan rasa lapar atau kepengen makan, karena kita sadar bahwa harus makan gitu ya. Akhirnya waktu makan kita harus cari makanan, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan memelihara kami selama kami sakit, dan puji Tuhan kami udah mulai pulih, saudara. Dan kesembuhannya semakin disempurnakan, saudara. Ya. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan oleh bangsa Israel, saudara. Firman Tuhan senantiasa ya di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan ayat 7 dan 8 ini kita baca lagi di sini karena di dalamnya ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi hal yang kedua, saudara, yang perlu diperhatikan oleh Yosua, juga bangsa Israel, juga kita, saudara, yang ingin menikmati dan meraih setiap janji Tuhan di dalam hidup kita adalah senantiasa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang perlu, saudara. Kita bukan hanya menghadapi persoalan dan tantangan ini dengan kekuatan kita sendiri, dengan gagah-gagahan kita sendiri, tetapi kita juga perlu bagaimana kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sembrono dalam hidup ini, saudara. Artinya jangan kita bertindak hanya dengan keinginan daging kita, saudara. Dengan hanya dengan kepintaran kecerdasan kita. Kita perlu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu hari-hari ini saya mau katakan kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kita harus banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti Bu Pendeta tadi, saudara. Ya, dikuatkan dengan kebenaran firman, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam menghadapi situasi dan kondisi kita bisa kuat, kita bisa ada pengharapan kalau kita senantiasa berpegang kepada firman Tuhan. Kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita hari-hari ini ya, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita sebagai orang Kristen, jangan pernah, saudara, kita melupakan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan pernah abaikan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan benar-benar menemukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita tuh, saudara, supaya kita tidak belok ke kanan atau ke kiri, saudara. Artinya kita tidak keluar dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau hidup kita dituntun dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya janji Tuhan, berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Saudara, Yosua dan bangsa Israel harus melakukan ini, saudara, supaya mereka berhasil dan beruntung. Dan kita melihat bagaimana Yosua bisa merebut kota Yeriko, bagaimana Yosua bisa merebut tanah Kanaan itu, saudara. Karena apa? Karena mereka senantiasa mau bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Dia terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ini ayat sering kita baca, tapi mari kita baca lagi, saudara. Betapa pentingnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita.
apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup ini, kalau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara, Tuhan akan memberkati hidup kita ya. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini artinya apa? Hidup kita di tahun 2021 jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang tidak takut akan Tuhan, yaitu orang fasik, saudara. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, saudara. Jadi kalau kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara, jangan kita menjadi orang yang hidup dalam apa? Dalam menuruti nasihat orang fasik tadi. Bahkan keinginan daging kita, saudara. Kita harus benar-benar hari-hari ini, saudara. Karena Tuhan itu mengenal orang benar, saudara. Kalau dia mengenal, dia juga memberkati. Ya, walaupun kita ada di Tambelang ini, saudara, ya, karena beberapa waktu yang lalu ada orang yang mau kirim sesuatu berkat kepada kami, cari Grab katanya nggak dapat titiknya, saudara. Tapi tetap saja, saudara, berkat itu sampai rumah, saudara. Artinya apa, saudara? Karena Tuhan mengenal, saudara. Dimanapun saudara tinggal, Bapak Ibu tinggal dimanapun, sekalipun internet nggak bisa menjangkau titik kita, saudara, tetapi Tuhan itu sanggup memperhatikan kita. Amin, saudara. Teknologi udah sangat canggih, saudara. Ada orang kirim berkat mau lewat Grab nggak bisa, akhirnya tetapnya janjian, ya, saudara, ketemuan, saudara. Nah, ini salah satu bentuk, saudara, bentuk kuasa Tuhan. Ya, hari-hari ini apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di lingkungan ini, saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, saudara, kalau kita tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Jangan pernah kita, saya baca firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan, untuk apa? Nggak ada gunanya, saudara. Jangan, saudara, karena itu menyangkut hubungan engkau dengan Tuhan. Ketika engkau hidupmu terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Ya. Yang terakhir. Ayat yang ke-9, saudara. Ini harus kita benar-benar jaga hati kita, saudara. Ayat 9 di dalam Yosua pasal 1 ayat 9 tadi ya. Ayat 9, Yosua pasal 1 ayat 9, demikian firman, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya mau garis bawah ini nih, jangan kecut dan tawar hati, saudara. Bangsa Israel ketika menyeberangi sungai Yordan, saudara, dia akan menghadapi musuh yang kuat di sana, saudara. Kecut dan tawar hati artinya, melempem mentalnya, saudara. Ya, putus asa, dia takut, saudara. Tuhan firman, jangan kecut dan tawar hati. Jangan pernah kita berputus asa dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita harus jaga hati kita, supaya hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus menjaga hati kita supaya hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terus ada puji-pujian yang terus kita naikkan kepada Tuhan, sekalipun kita berada di dalam situasi yang penuh dengan tantangan, saudara. Yang kedua adalah bersukacita dalam Tuhan.
Ini nggak mudah, saudara. Ketika beberapa waktu yang lalu juga ada teman, saudara, dari dia nggak tahu dia bercanda atau gimana ya. Dia seorang hamba Tuhan, menelpon saudara yang kasih Tuhan dari Kalimantan. Ketika kita menceritakan keadaan kami, bahwa kami sedang sakit, ya kita nyatakan bahwa kita harus tetap bersyukur. Nah, dia bilang sakit kok bersyukur, bukan sakitnya mas, kita syukuri saudara. Karena apa? Karena di balik semuanya itu ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Yang kita syukuri adalah kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Saudara, jangan kita mensyukuri sakit penyakit kita. Siapa yang mau mensyukuri sakit penyakit? Tapi kita bersyukur punya Allah yang setia dalam hidup kita. Karena firman Tuhan di dalam ayat 9 tadi dikatakan yang terakhir, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, saudara. Ini yang kita perlu syukuri, bukan sakit penyakitnya, bukan musibahnya yang kita syukuri, tetapi ada pribadi yang luar biasa yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, di dalam melangkah di tahun 2021 ini, mari saudara kasih Tuhan, kita harus meneguhkan hati kita. Ya, apapun yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, tetap saudara, kita harus kuat saudara, karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup memberikan kemampuan buat kita. Dan yang kedua, kita harus membaca, merenungkan, bahkan memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah membaca dan kita nggak pernah merenungkan, saudara, kita nggak bisa bakal memperkatakan firman itu. Ketika saya secara pribadi menghadapi pergumulan yang luar biasa, selalu saya katakan dengan mulut saya kebenaran firman Tuhan yang sanggup meneguhkan hidup saya. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik, Tuhan itu adalah gembala yang setia, yang baik dalam hidup kita, saudara. Itu yang saya perkatakan. Dan kami terus mengalami pemeliharaan Tuhan, kami terus mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami, saudara. Bahkan yang terakhir, ya, ketika kami sudah mulai sembuh nih, pengen makan enak, saudara, ya, ada juga salah satu jemaat yang antar, mujizat Tuhan. Ya, kamu makan, saya selera banget, tapi istri saya masih belum, saudara. Waduh, beberapa hari yang lalu juga setelah ada berkat itu, ada yang undang, saudara. Kalau kami jalan-jalan itu bukan uang kami, saudara, karena ada yang undang, saudara. Kami makan di sebuah restoran, saudara, nasinya dikit, saudara, sampai kami hajar aja itu makan seafoodnya, saudara. Kami makan, saudara, mulai selera. Ada yang ngajak lagi, saudara, berenang, habis itu makan, saudara. Memang badan ini udah mulai pulih benar, saudara. Istri saya yang kemarin nggak selera makan, ya puji Tuhan, saudara. Dengan ada berkat Tuhan itu, kita bisa semakin dipulihkan, saudara. Memang kayaknya sakitnya kurang jalan-jalan ini, saudara. Ya, luar biasa. Nah, hari ini kita bersyukur, saudara. Ada seorang hamba Tuhan juga berkata kepada kami, ya, dia katakan begini, kita bicara tentang berkat itu bukan hanya materi, saudara. Selera makan itu berkat yang luar biasa, saudara. Ya, kita bisa beli makanan tapi beli selera makan nggak ada, saudara. Benar-benar kami alami, saudara. Jadi kita mensyukuri kalau engkau sehat hari ini, itu perlu bersyukur. Tapi kalau engkau masih sakit dan tidak berdaya, saudara, masih lemah saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, amin. Tuhan akan memberikan pemulihan yang sempurna dalam hidup kita. Saya tahu ada beberapa jemaat yang sakit, saudara. Tapi mari kita tetap bergantung kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu luar biasa. Oke, firman Tuhan saya akhiri sampai sini. Saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu pujian yang mengatakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, saudara. Mari apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan dalam memelihara dan memberkati hidup kita. Mari Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, kita bangkit berdiri.
curang, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan dalam hidup kami, bahwa hidup kami dapat berhasil dan beruntung Tuhan, ketika kami memperhatikan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Seperti Yosua Tuhan dan bangsa Israel, mereka dapat meraih janji Tuhan di dalam hidup mereka karena mereka memperhatikan apa yang Tuhan firmankan buat mereka Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki tahun 2001 ini dan kami boleh melangkah sampai di minggu yang ketiga ini Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan masih panjang Tuhan 2001 ini untuk kami lalui Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah keluarga, atau apapun yang Tuhan izinkan untuk dilihat oleh umat-Mu Tuhan yang terjadi di tengah bangsa ini, kami tetap percaya bahwa kami punya Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa janji-Mu pasti Engkau genapi dalam hidup kami, bahwa hidup kami akan berhasil, hidup kami akan beruntung Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, ketika mereka mengalami ketakutan, kekecewaan, juga putus asa, kekhawatiran dalam hidup mereka, di dalam menghadapi apa yang terjadi di muka bumi ini Tuhan, di bangsa kami ini Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Engkau memberikan hati yang teguh, hati yang kuat Tuhan, untuk melihat semuanya yang Tuhan izinkan, dan mereka punya iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga, biarlah Engkau memberikan hati yang rindu, hati yang haus untuk senantiasa membaca, merenungkan, bahkan memperkatakan firman-Mu, supaya kami dapat Tuhan berjalan dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus untuk menjaga hati kami, supaya tidak tawar hati, supaya tidak kecut Tuhan, kami tidak berputus asa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan ini Tuhan meteraikan dengan kuasa Roh Kudus dalam setiap hati, setiap umat-Mu. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, apapun yang ada di tengah-tengah bangsa ini, mungkin secara logika kami tidak mungkin diberkati, kami tidak mungkin berhasil atau tidak mungkin beruntung, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak tergantung dengan apapun Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami dalam situasi apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mengenal orang yang benar, Engkau yang mengenal orang yang benar, Engkau memelihara orang benar. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai umat-Mu yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa untuk Pak Gembala yang saat ini masih lemas Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan kekuatannya. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Siregar yang masih sakit Tuhan. Ibu Marbun Tuhan, yang Ibu Marbun Kian dan Ibu Marbun Balong, kiranya Tuhan juga pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami sakit penyakit, Engkau lawan Tuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya umat-Mu akan melihat kuasa dan mujizat kesembuhan terjadi dalam setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan bagi